sisi kerahasiaan itu nanti dari percakapan ini nanti kakak rahasiakan, berarti cuma 6 orang yang tahu ya. Dan yang nomor terakhir ada asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu dimana nanti kalian bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri-sendiri secara mandiri. Paham nggak? Setuju nggak? Ya, sebelum pembahasan ini kita setuju ini ada lagi. Oke, sebelum kita melaksanakan unit kelompok ini karena pada unit jadi kita ambil dari waktunya ya. Sebelum kita ke pembahasan tema kita SDG dulu ya. Jadi kita pintarkan nih, kalau pagi satu kali, kalau siang nanti kalau sore ya nggak coba dulu. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, 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 siang. Oke, kita anak-anak speaking, kita akan masuk ke pembahasannya. Pembahasannya ini itu mengelola waktu di sekolah. Ada yang tahu nggak mengelola waktu di sekolah itu? Menurut saya Kak, mengolah waktu itu bisa membagi antara waktu belajar, waktu bermain, dan waktu beristirahat. Saya Kak, mengolah waktu itu kemampuan membuat prioritas yang penting mana yang dulu. Nah, betul sekali Mbak. Jadi mengelola waktu itu adalah bagaimana kita mengatur dengan sebaik mungkin. Nah, terus kalau menurut Mbak Madina bagaimana? Apa pernah sih merasa kalau di sekolah itu merasa waktunya terasa sempit? Sebenarnya waktu itu menurut saya tidak cukup, banyak tugas, banyak juga organisasi, dan juga uang. Nah, betul. Nah, kalau menurut Mbak Saski apa sama? Itu Kak, sama aku juga sering menunda tugas, bilangnya sih nanti aja, tapi malah lupa, terus panik. Itu kebiasaan menunda-nunda. Kalau Mas Raihan, apakah punya strategi dalam mengelola waktu? Biasanya ingin jadwal belajar Kak, tapi jujur aja nggak terus saya bisa ikuti. Kadang kalau nggak sampai ya jadwalnya tidak sendiri. Itu wajar Mas Raihan. Konsistensi adalah kunci utama dalam mengatur waktu. Kalau menurut Mas Haji, bagaimana mengelola? Jadi kalau itu saya tulis, tapi kadang saya lupa. Nah, itu bagus Mas Haji, sudah mulai mempunyai niat yang baik untuk mencatat walaupun sudah sering lupa. Nah, sekarang kakak ingin tahu apa sih dampaknya kalau tidak mengatur waktu dengan baik? Kalau nggak bisa mengatur waktu, tugas numpuk dan susah. Ada lagi? Biasa sih kadang jadi marah-marah sendiri karena akhirnya nilai jadi turun karena nggak belajar dengan baik. Nah, karena nilai turun itu maka efeknya bisa ke emosi, prestasi, dan kesehatan. Sekarang kebalikannya ke katanya. Terus apa sih manfaatnya kalau kita bisa mengelola waktu dengan baik? Siapa yang mau jawab? Ada nggak? Jadi tenang Kak, Bapak ini bekas dari semua. Ada lagi? Bisa punya waktu begitu juga Kak, dan cuma belajar terus. Ada lagi? Saya jadi smart Kak, saya tahu kapan harus belajar dan kapan harus beristirahat. Nah, dari bimbingan kelompok ini kan kalian bisa menunjukkan ya dari permasalahan kalian. Dan sekarang akan tanya, kenapa sih kalian tidak bisa mengelola waktu itu karena apa? Karena kita kadang cuma sebentar, tapi tidak lama. Terus ada lagi? Kalau saya suka mikir hal lain dulu sebelum menuju kelas. Ada lagi? Saya sering males Kak, merasa capek kayak baru mulai dan sampai aja Kak. Terus? Kalau saya sering begadang Kak, jadi besoknya nggak semangat.
bagaimana? Itu hal yang wajar. Sekarang kakak minta satu strategi bagaimana sih caranya dalam mengelola waktu dengan baik. Siapa yang menjawab? Ya kak, saya mau batasin sampai maksimal 20 menit di belajar. Jadi Saya buat daftar prioritas karena setiap pagi dia tahu yang penting. ada lagi. Kalau saya sih kalau mau ngerjain tugas, ketika udah dikasih tugas langsung dikerjain biar nggak bangun. Kalau saya sih kak, mau tidur lebih awal supaya bisa bangun pagi dan belajar lebih dulu. Kalau saya kak mau bikin jadwal itu kan benar-benar jadwal kan. Nah, dari strategi itu kita bisa memperbaiki atau merefleksikan dari bimbingan kelompok ini ya agar lebih baik dalam mengelola waktunya. Sekarang kakak minta apa sih pesan, apa sih pesannya dalam mengikuti bimbingan kelompok ini? Ada yang belum jawab? Ya kak, saya sering berinisiasi kalau di sini bisa lebih menghemat waktu dan juga ada yang manage. Ada lebih? Bapak berikan motivasi untuk lebih disiplin. Kalau saya sih saya jadi merasa lebih tenang karena ngerasa teman-teman juga punya masalah yang sama. Nah, jadi bimbingan kelompok ini kita akan memperbaiki dalam mengelola waktu dengan baik. Terus bagaimana caranya untuk strategi yang benar. Nah, sekarang kakak minta apa sih pesan ke depannya dalam bimbingan kelompok ini? Waktu adalah anugerah yang sangat penting berharga karena waktu sudah berlalu dan tak akan diulangi lagi. Biasakan masuk sekolah, melaksanakan tugas dan beristirahat dengan teratur. Lagi, Dengan mengelola waktu, saya bisa menepati janji dan mengerjakan tugas dengan tepat. saya baik mengenal dan bimbingan kelompok ini. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki dalam mengelola waktu agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi